Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Berjumpa kembali dengan saya, Anto Puso. Jadi kali ini saya akan memenuhi permintaan dari teman-teman semuanya yang pengen tahu tentang Gojek dan semua tentang Gojek, mulai dari dia di mana didapatkannya, pokoknya semuanya tentang Gojek nanti akan ada yang jelaskan yaitu Mang Aceng. Mungkin teman-teman pada agak bingung ya dengan foto yang di sebelah saya ini. Ini bukan paranormal, jadi nggak usah takut. Juga bukan dukun ini sebenarnya. Ini adalah Mang Aceng. Jadi sebenarnya anjing ini adalah dari Mang Aceng. Paranormal ini, bukan. Mang Aceng ini teman saya, saudara saya, Mang Aceng. Jadi Gojek ini asalnya emang dari dia. Gimana ceritanya kok bisa sampai ke saya nanti semuanya akan dijelaskan sama Mang Aceng. Sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu, Mang Aceng ini punya channel sekarang dia lagi bikin channel tentang berburu tradisional. Jadi di situ Dunsanak semuanya bisa tahu dan paham gimana cara orang-orang di Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya itu di Cineam. Tepatnya di Cineam itu gimana caranya di orang-orang Tasikmalaya ini, Jawa Barat, melatih anjing-anjingnya. Ini ada di channel Mang Aceng semuanya. Juga ada panduan-panduan di channel Mang Aceng tentang cara melatih PAUD atau cara melatih anak anjing supaya bisa mengeluarkan sisi sangarnya. Nanti bisa Mang Aceng bisa nanti ditonton aja di channelnya Mang Aceng. Iya dan salah. Jadi itu dia penjelasan sedikit tentang Mang Aceng yang berada di Cineam, tepatnya di daerah Cineam. Jadi di sana bisa paham dan mengerti bagaimana cara Gojek dilatih. Itu sama, Mang Aceng juga sekarang lagi melatih ada sekitar 5 atau 6 ekor anjing lagi dilatih. Dan nanti dia akan, dan di video tersebut Mang Aceng jelas sekali melihatkan bagaimana cara dia melatih anjing itu dengan baik. Selanjutnya di sana kita akan coba tanya-tanya dulu ke Mang Aceng bagaimana cara Mang Aceng melatih anjingnya. Oke di sana, jadi sekarang kita udah bisa dapat terhubung lewat video dari Mang Aceng. Kita tanya dulu dengan Mang Aceng. Mang Aceng, gimana kabarnya Mang? Sehat? Jadi gini Mang, bisa Mang Aceng jelaskan tentang asal usul Gojek ini Mang? Asal usulnya dari mana? Mang Aceng dulu dapatnya dari mana? Dan pokoknya Mang Aceng jelaskan lah semuanya, biar orang-orang pada tahu, dan gimana dari narasumbernya langsung dapat informasi ini, dari narasumbernya langsung pasti bakal lebih ini. Monggo Mang Aceng, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wanto. Baik, alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat. Saya ceritakan sedikit mengenai awal mula anjing atau ternak yang bernama si Gojek saya dapatkan. Pertama saya ceritakan dulu awal mulanya, cerita dari kawan-kawan yang pertama yang miara si Gojek sebelum saya. Jadi ceritanya si Gojek itu merupakan anjing liar. Dia tak sengaja ditangkap dan dipelihara, kemudian dilatih berburu oleh kawan buru kita yang bernama kalau tidak salah yang bernama Kang Ali ya. Kang Ali, dia orang Cimaragas, masih masuknya ke daerah Banjar mungkin ya, daerah Cimaragas. Kemudian setelah itu pindah tangan atau dijual ke daerah Ciamis. Cuman saya kurang tahu siapa namanya yang ngambil dari Cimaragas itu ke Ciamis.
Setelah itu di Ciamis pindah tangan lagi sama anak-anak buruh, masih orang Ciamis juga, yaitu si Rawing, ya nama panggilannya si Rawing, kemudian si Songun, kemudian si Komet, si Gobet, kalau nggak salah ya nama-nama panggilan mereka itu. Saya mendapatkan si Kojek itu dari tangan-tangan anak-anak buruh yang tadi, yang si Songun, si Rawi, dari mereka. Pertama kali saya melihat si Kojek dibawa buruh tuh ketika kita berburu bareng ke daerah Jawa Tengah ya, kalau nggak salah Nambo itu ya, daerah Cukang Leles, kalau nggak salah itu masuknya ke Jawa Tengah. Di situ kita buru gabungan. Kebetulan pas di sana ada kejaran babi, dan menurut informasi muncak yang ada di dalam, yang berada di ekor babi paling depan tuh itu anjing yang namanya si Kojek. Kemudian setelah pulang dari sana, kebetulan saya sangat dekat sekali sama anak-anak buruh tersebut. Saya telepon mereka, saya tanya anjingnya mau dijual apa enggak. Soalnya pas di tempat buruh tersebut banyak kawan-kawan buruh yang lain juga yang mau gitu, yang bilang sama saya, ini anjingnya bagus katanya. Saya juga mau, ini anjingnya bagus, saya juga mau. Kebetulan saya juga tertarik, jadi saya telepon mereka pas malam. Saya tanya mereka, ini anjingnya mau dijual apa enggak. Pertama sih mereka nggak mau jual, karena mereka bilang ini anjingnya udah ada yang nawar 7.000 katanya mah. Jadi kita nggak mau jual, kalau ini dijual kita gimana, katanya mau buru, soalnya ini yang diandalkan kata mereka. Cuman dengan perjuangan gigih dan dengan sedikit trik, saya bisa dapatkan ternak itu dengan harga kalau nggak salah sekitar 3 jutaan kurang lebih. Dulu tuh saya beli sama mereka. Setelah itu saya pakai anjingnya sekitar 1 tahun di tangan saya. Saya latih lagi untuk buka-buka kejaran, soalnya kan dia kan anjing di dalam. Jadi untuk buka-buka kejaran, buka-buka pantingan, buka-buka suara agak perlu dilatih lagi. Jadi saya pakai setahun, saya latih setahun juga di sini untuk buka-buka dari jauh ya, sekedar buka-buka riak. Karena dia dasarnya emang udah kuat di dalamnya, jadi untuk dilatih ke buka-buka riak bisa lebih cepat gitu. Iya, dan sana. Jadi itulah dia cerita-cerita tentang Kojek dari Mang Aceng, dan sana semua bisa tahu dari mana asal usul Mang Aceng mendapatkan Kojek dan harga berapa. Berikutnya pertanyaan buat Mang Aceng. Kenapa kok Kojek ini bisa sampai ke Antopuso gitu kan? Soalnya Kojek ini kan termasuk anjing yang istimewa, nggak tahu sama orang. Kalau buat saya istimewa, Mang. Kenapa kok bisa sampai ke saya? Dan bisa Mang Aceng pun bisa menjelaskan nanti di sana sebenarnya. Awalnya sih emang Kojek ini bukan dijual sih. Jadi Mang Aceng ini jenuh. Ya pokoknya nggak dijual sih awalnya emang nggak dijual, emang ngasih aja sih ke Mang Acengnya ke saya, emang nih Bang tuh rawat aja gitu ceritanya kan. Cuman namanya anjing, saya takut nanti kenapa-napa sama anjingnya, dan kerjanya pun udah ada peningkatan. Ya udah ya, saya bayar aja lah ke Mang Aceng gitu. Tapi yang jelasnya nanti silakan Mang Aceng aja yang jelasin. Setelah saya pakai setahun, saya agak sedikit ada rasa jenuh ya, untuk memakai si Kojek berbulu, karena menurut pendapat saya kalau untuk sekedar kejaran babi di sini, Kojek itu udah dibilang mapan lah, udah bisa dibilang ahlinya kalau di sini. Jadi saya pikir udah nggak bakal ada kemajuan lagi kalau tetap saya pakai di sini gitu. Terus terang
Si Gojek secara pribadi udah ada yang nawar sekitar 12.000, itu asli ya. Saya bisa mempertanggungjawabkan udah ditawar 12.000 di sini. Cuman karena saya tidak berniat untuk menjual, pertama naik, pertama si Gojek mau pindah kandang tuh, saya tidak ada unsur jual beli sama Bang Anto. Jadi saya memang ya meskipun di sini udah ditawar agak lumayan fantastis buat ukuran orang seperti saya, tapi karena saya juga sayang sama anjingnya dan saya juga percaya sama Bang Anto bisa merawat anjing ini, maka saya tidak ada unsur jual beli sama dia. Saya cuma menitipkan sama dia, ini tolong anjing ini dilatih di sana, gaya berburu di sana, apakah anjing ini bisa untuk ngarenten atau enggak gitu. Soalnya ya kalau untuk kejaran babi emang dia udah mapan lah istilahnya di sini. Walaupun toh akhirnya adalah istilahnya ikatan jual beli di akhirnya saya sama Bang Anto, cuman itu sudah berlangsung lama ya, sekitar 7 bulan 8 bulan setelah si Gojek nyampe di Solo. Jadi kita ada usul jual beli ya, meskipun maaf aja ya Bang Anto, agak dicicil ya. Gak apa-apa ya, dan harganya juga nggak nyampe seperti penawaran orang yang dulu nawar ke saya, karena saya juga nggak enak kan sama Bang Anto. Saya lepas si Gojek, kenapa? Karena saya mikir begini, kalaupun si Gojek udah bisa marenten misalnya di Solo di tempat Bang Anto, saya mikirnya gini, mau ngapain si Gojek tuh saya bawa lagi ke Jawa ke sini ke tempat saya. Ya paling ujung-ujungnya saya pakai buru di dalam lagi, pakai buru ekor babi lagi. Ya jadi mentah lagi lah istilahnya. Maka saya putuskan untuk menjualnya sama Bang Anto. Ya di sana begitulah penuturan Mang Aceng. Kayaknya Mang Aceng terlalu jujur. Tapi nggak apa-apa, emang begitu keadaannya. Emang Gojek ini saya cicil, nggak tahu saya bayar berapa aja. Kadang saya bayar 1 juta dulu, kadang saya bayar berapa aja lah dulu gitu. Mang Aceng pun nggak masalah sama Mang Aceng gitu kan. Ya emang nyicil, dan sampai di angka 9 juta saya nyicilnya, kalau nggak salah sih angka segitu. Ya segitulah Gojek saya beli dulunya. Dan sedikit pengen, mungkin Nusana pengen dengar juga, sebenarnya dulu Gojek ini seberapa bagus sih di Jawa, kok bisa di sini dia dengan cepat untuk bisa tampil di buruan Sumbar ini. Monggo Mang, jelasin Mang. Untuk pertanyaan berikutnya, sebagus apa si Gojek berburunya di sini? Sedikit gambaran, kita berburu di sini di Tasik ya, terutama di tempat saya, kita hanya istilahnya berburu babi ya, dari mulai mencari tapak babi, terus kemudian mencari babinya, kemudian mengejar babi. Dan kita juga memakai alat yang dinamakan jaring kalau di sini. Jadi jalur babi itu dipotong sama jaring biar babinya masuk di sana, kemudian baru kita bunuh buat melatih anjing. Jadi babinya nggak langsung kita bunuh sekaligus, kita melatih anjing-anjing baru ya, belajar berburu. Jadi si Gojek tuh kalau untuk di sini untuk berburu kejaran babi, selagi ada babinya di hutan itu, selagi belum lolos dari hutan itu, dia jarang mau pulang, dia jarang mau keluar. Ya istilahnya kalau kata orang Sumbar tuh untuk sekedar buka riak, dia untuk riak kejaran jauh, meskipun kita telinga belum dengar ada orang ngejar babi atau ada anjing ngejar babi, si Gojek udah tahu gitu. Berarti istilahnya kalau untuk kejaran babi dia udah mapan. Cuman
Meskipun demikian, saya tahu persis cerita-cerita dari orang-orang Sumbar, orang-orang yang berburu di Padang sana. Meskipun sekuat apapun anjing di kita di sini, di Jawa, di Tasik, terutama di tempat saya, kalau untuk dibawa ke Sumbar atau ke tempat, apalagi ke tempat buru-buru tenda, buru-buru marenten, tetap aja perlu adaptasi. Jadi istilahnya si Kojek pun meskipun di sini udah buru babi, udah bagus, untuk datang ke sana dibilangnya ya nol lagi lah. Jadi dirubah lagi cara burunya. Makanya saya serahin sama Bang Anto karena saya percaya sama Bang Anto. Dia bisa ngelatih ternak-ternak dari Jawa buat buru marenten atau buru tenda atau istilahnya apa ya, buka kosong ya kalau di sana ya. Saya kurang ngerti masalah itu. Cuman tetap bisa dipastikan meskipun ada ya salah satu yang bisa anjing dari Jawa nyampe ke Sumbar langsung bisa buru seperti itu, adalah 1, 2, 3. Cuman kebanyakan anjing yang datang dari Jawa, segimana bagusnya dia buru di sini di tempat saya, terutama untuk dibawa lagi ke Sumbar atau ke tempat-tempat buru tenda, tempat-tempat buru marenten, tetap aja dia meski ada proses belajar lagi ya. Kalau menurut Bang Anto sih penjelasannya kan dulu sama saya minimalnya 4 bulan atau 6 bulan dia meski adaptasi dulu. Dan terbukti Kojek setelah sekitar 4 bulan menjelang 5 bulan baru Bang Anto bisa nunjukin videonya dia buka di sawah. Jadi seperti itu. Jadi sekuatnya anjing di kita tetap aja lah adaptasi lagi ke sana, perlu belajar lagi. Oke Nasana, jadi itulah jadi penjelasan dari Mang Aceng. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak Mang Aceng karena udah memberikan kesempatan untuk saya untuk merawat Kojek di sini. Dan juga pertanyaan terakhir nih buat Mang Aceng, pertanyaan terakhir. Kenapa Mang Aceng kok nggak mau ke Sumbar? Padahal saya udah berapa kali ngajak, udah berapa kali sama Bang Ivan juga. Malahan mau ngirim, saya siap mau ngirim tiket pesawat buat Mang Aceng biar dia tahu gimana serunya berburu di Sumbar. Tapi Mang Aceng nggak mau. Nggak tahu kenapa, biar Mang Aceng aja yang jelasin nanti. Dan juga Mang Aceng kalau ada kirim-kirim salam buat teman-teman Mang Aceng yang ada di Sumbar atau di Jambi atau di mana saja, silakan Mang Aceng untuk salam-salamnya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mang Aceng. Untuk pertanyaan terakhir ya, berarti saya jawab terakhir juga. Kenapa saya tidak mau ikut ke berburu di Sumbar gitu. Ya meskipun banyak yang mengajak saya dan menawari saya gitu. Ya seperti Bang Anto, seperti Pak Tony Toris. Makasih ya buat dari Toris yang udah menawari saya untuk ikut berburu di Sumbar. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa bertemu. Mungkin alasannya nggak ada yang istilahnya yang spesial lah. Mungkin alasannya karena ya belum pengen aja, belum tertarik lah istilahnya saya untuk pergi ikut berburu di Sumbar. Karena mungkin kebiasaan saya yang di sini dari dulu, dari pas belajar berburu, diajari oleh orang-orang tua buru di sini, saya burunya buru babi, istilahnya buru ekor babi. Jadi untuk ikut ke buru-buru marenten, buru-buru tenda saya di Sumbar, mungkin saya agak-agak belum menemukan titik sukanya gitu pada diri saya. Jadi saya belum
belum ada ketertarikan khusus gitu istilahnya untuk pergi berburu atau melihat berburu di Sumbar. Kemudian saya agak demam mungkin kalau naik kapal air ya. Saya agak takut mungkin di situ, takut tenggelam. Karena ada mitos saja kalau di orang Sunda tuh kalau ada yang ada pusa-pusanya di kening katanya nggak boleh ikut di perahu air gitu. Jadi saya agak-agak takut gitu. Jadi itu alasan klasik aja. Ya mungkin belum waktunya aja. Mudah-mudahan suatu hari saya bisa main ke daerah Sumbar, melihat cara-cara buru di sana, menemui istilahnya orang-orang yang kenal sama saya meskipun melalui medsos, seperti Joni Toris, Dais, Cekgu, kemudian Ajo Ciwang, kemudian Bang Ipan ya, Bang Ipan tim 99 Solo juga, dia yang sangat istilahnya banyak berjasa lah bagi saya. Banyak mungkin yang pengen saya temui di sana. Mudah-mudahan suatu hari saya bisa pergi ke sana. Doakan saja supaya kondisi saya sehat walafiat. Amin. Dan terima kasih juga sama Bang Anto yang sudah merawat si Kojek, melatih si Kojek di sana, dan si Kojek bisa lebih baik gitu istilahnya. Orang banyak yang tahu sama si Kojek. Kalau masih saya pegang di sini belum tentulah istilahnya banyak yang tahu sama si Kojek gitu. Dan nama saya juga ya istilahnya jadi terbawa baik lah gitu. Mudah-mudahan channelnya Bang Anto juga lebih maju, lebih bagus, lebih disukai dan lebih bermanfaat. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai asal mula perjalanan si Kojek bisa sampai ke tangan Anto Puso di kandang tim Puso. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dong sana, jadi itulah dari penjelasan dari Mang Aceng. Insya Allah semuanya udah dijelaskan dengan baik oleh Mang Aceng. Dan saya lihat di video Mang Aceng anteng banget di depan kamera. Kenapa ya? Sedangkan saya aja masih grogi loh Mang di depan kamera. Agak kelihatan bego gitu Mang di depan kamera karena kok Meli kayak lubang hidungnya aja kelihatan gitu. Ya tapi nggak apa-apa. Efek putih Mas. Efek putih ya, efek kamera. Coba lihat di kamera tuh, mana yang putih. Bawaan lahir. Saya jelaskan sedikit kenapa Mang Aceng ngomongnya enak santai aja di kamera. Mang Aceng ini adalah mantan guru olahraga yang dengan sengaja, bukan tidak disengaja, dengan sengaja melepaskan gelar gurunya karena hobi. Enggak tahu juga sih karena apa dia melepaskan gelar guru olahraganya, dan istrinya juga guru bahasa Inggris mana? Iya, guru bahasa Inggris. Si Teteh juga guru. Kangen Teteh teh. Tuh. Bulan 7 teh. Ya, bulan 7 insya Allah kami ke sana, Mang. Ya, kami ke Bandung. Kami ke Tasik lagi insya Allah, kalau nggak ada halangan kami ke sana lagi. Dan makanya Mang Aceng ngomongnya enak aja di depan kamera gitu ya. Mel, ada nggak mau diomongin ke Mang Aceng Mel sama istrinya Mel? Ingat nggak waktu dulu kesana Mel? Kalau untuk Bang Aceng kangen ya, kangen sama Teteh, sama masakan Teteh. Enak loh Bang. Sambal lado hijau. Untuk Bang Aceng makasih banyak. Kojek is the best. Kalau nggak ada Kojek mungkin Meli nggak tampil di perguruan. Makasih banyak lah sama Mang Aceng.
Itu aja. Udah. Udah itu aja udah. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meli kalau depan Gojek kamera is the gitu, best. Mang. Kalau depan kamera aja gitu, Mang, nggak tahu mau ngomong apa, Mang. Jadi itu loh Dunsana, buat Dunsana semuanya, makasih banyak ya, buat yang kemarin request tentang Gojek, semuanya udah dijawab semua sama Mang Aceng. Dan buat Meli nih, pertanyaan buat Meli. Menurut Meli, dari sekian banyak Gojek beraksi, iya beraksi ya, di arena, kalau menurut Meli, aksi mana yang paling berkesan di hati Meli? Gojek dan Ribut? Kalau untuk Meli, Mungkin hampir semua ya, ya. hampir semua berkesan. Tapi yang paling berkesan? Untuk semuanya puas untuk Gojek. Tiap paburuan puas buat Gojek. Yang paling berkesan? Tapi kalau untuk yang paling berkesan tuh di Bunguy. Bunguy, arena Bunguy. Puas. Nggak dapat dibayang, nggak dapat dikecian. Bahasa Indonesia dong. Nggak bisa diungkapkan sama kata-kata. Malu dia bilang bahasa Indonesia nih, malu. Padahal lahir di Jakarta ya. Bahasa Indonesianya sekarat ulas kelat balu. Jadi di sana bagi Meli itu dia yang paling berkesan itu waktu kita berwalek di Bungus, Padang. Teluk Kabung di Padang, ya di Padang. Makasih buat panitia, is the best. Jadi di sana nanti kita akan tampilkan waktu Gojek berwalek di Bungus. Selamat menonton juga dan terima kasih udah nonton. Jangan lupa di share videonya buat di sana. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Antopuso Corby Channel. Ada si Meli. Bosan saya dengar itu sana. Si Meli artisnya. Jangan lupa juga di like, comment, share, subscribe channelnya Mang Aceng. Apa channel? Iya, channelnya Mang Aceng, jangan lupa di subscribe bagi di sana yang pengen tahu cara Mang Aceng melatih anjing, melatih Gojek itu gimana caranya. Sekarang dia udah punya channel sana. Dia ada di belakang nih channelnya. Jangan lupa di subscribe channel Mang Aceng. Sebelum kita tampilkan video Gojek dan Ribut di Bungus, video selanjutnya akan ada grebek kandang, YouTuber tukang cari. YouTuber tukang cari akan kita grebek kandangnya. YouTuber tukang cari pemalu. Pemalu. Depan kamera dia pakai topi sampai segini, nggak kelihatan matanya, dan ngomongnya juga nggak ngeliat kamera. Oke, di sana disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.